Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosen Adi Wijaya, NIM M1B02018. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang hakikat teknopreneurship dengan mata kuliah teknopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Sultan STMT, jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Di sini ada kepribadian teknopreneur, di mana menurut M.C.C. Leland mengajukan konsep need for achievement atau selanjutnya disingkat NH yang diartikan sebagai virus, sebagai kepribadian yang menyebabkan seorang ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju, selalu berpikir untuk berbuat yang lebih baik dan memiliki tujuan yang realistik dengan mengambil risiko yang benar-benar telah diperhitungkan. Seorang yang memiliki NH tinggi biasanya lebih menyukai situasi kerja yang dapat mereka ketahui apakah akan mengalami peningkatan atau kemajuan atau tidak. Uang bagi mereka bukanlah tujuan. Menurut M.C.C. Leland, karakteristik orang memiliki NH yang tinggi: 1. Lebih menyukai pekerjaan yang dengan risiko yang realistik. 2. Bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental. Terus kemudian yang ketiga, tidak menjadi bekerja yang lebih giat dan adanya imbalan uang. Yang keempat, ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi atau personal achievement. 5. Menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif. Dan kemudian yang terakhir itu cenderung untuk berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Selanjutnya ada karakter pembentukan teknopreneur. Di sini ada spirit dan karakter teknopreneurship dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu pembentukan, yaitu interpersonal, intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Di mana intrapersonal dan ekstrapersonal adalah merupakan komponen dari faktor soft skill. Sedangkan ekstrapersonal adalah berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih meluas dampaknya. Di mana pada gambar di bawah ini terdapat ekstrapersonal, interpersonal, dan interpersonal dan intrapersonal. Selanjutnya, manfaat pengembangan teknopreneur. Di Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan penumbuhan basis teknopreneur 45 tahun yang lalu, yaitu di era 90-an. Singapura adalah negara kecil di Asia yang miskin. 20 tahun kemudian, pemerintah mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC berteknologi tinggi dengan insentif pajak, tenaga kerja terdidik, program infrastruktur yang mengagumkan, dimotori oleh kebijakan investasi besar-besar oleh pemerintah yang diambil dari tabungan pensiun wajib. Proyek infrastruktur bernama Singapore One bernilai ratusan juta dolar telah menghubungkan setiap rumah, sekolah, dan kantor ke internet pada akhir 1999. Dan negara kecil Singapura ini telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi di sekolah-sekolah dengan nilai yang lebih besar daripada negara manapun. Contoh lain tentang pentingnya peran pemerintah dalam mendorong teknopreneurship adalah sejarah negara kecil di Eropa, yaitu Finlandia, dalam membangun ekonominya yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1980-an, industri utama dari Finlandia adalah kertas dan full. Nokia, perusahaan terbesar di negara itu yang bermarkas di Helsinki, waktu itu dikenal sebagai perusahaan sepatu karet. Ketika krisis ekonomi menghantam pada tahun 1990-an, Finlandia mengubah grand strategi negaranya, itu beralih ke teknologi tinggi untuk menyelamatkan diri. Pemerintah Finlandia menganggarkan 2,9% dari PDB atau produk domestik bruto untuk riset dan pengembangan teknologi. Berbagai perusahaan menjalin kerjasama internasional untuk memulai membangun industri elektronik, dan Nokia menemukan pasar yang tak pernah jenuh berupa telepon seluler. Dalam waktu singkat, Nokia meraup keuntungan $32 miliar dalam setahun, dan keberhasilannya memicu ledakan teknologi Finlandia.
Setelah berkembang, perusahaan ini juga berinvestasi dalam pembangunan ilmu pengetahuan di berbagai universitas di seluruh negeri. Bekerjasama dengan BUMN BUMN milik pemerintahan Finlandia, kini Finlandia memiliki 400 perusahaan berteknologi tinggi. Penduduknya hanya 5 juta orang, tetapi hampir separuhnya menggenggam telepon seluler. Dan negara yang terkenal dengan danau dan tsunami-nya ini juga membanggakan diri sebagai negara dengan koneksi internet terbanyak di Eropa. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi orientasi teknopreneur. Mengingat bahwa teknopreneur adalah merupakan solusi untuk meningkatkan daya saing bangsa sebagaimana diamanatkan dalam HELS atau Higher Education Long Term Strategy. Maka sudah seharusnya muatan teknopreneur ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Maksudnya, muatan teknopreneur dalam kurikulum pendidikan tinggi dapat berupa mata kuliah dengan SKS tersendiri maupun dengan penguatan berikutnya dalam bentuk hidden curriculum. Dalam proyek akhir untuk mengaplikasikan muatan teknopreneur yang bersifat hidden curriculum, maka model kurikulum berbasis kompetensi KBK adalah model kurikulum yang tepat untuk berimplementasikan. Hasil survei dan benchmark yang dilakukan oleh King Fahd University 2006, terdapat lulusannya yang lulus universitas di Singapura menunjukkan bahwa pendidikan membantu seorang dalam melakukan startup bisnis. Adapun keterampilan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan atau urutan menunjukkan prioritas dalam melakukan startup bisnis adalah 1. Kemampuan komunikasi, 2. Aspek keteknikan, 3. Pembuatan bisnis plan, 4. Keterampilan teknis, 5. Manajemen dan motivasi orang. Dengan demikian, maka ada 2 hal soft skill yang dianggap penting, yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan memotivasi orang melalui pendekatan non-sistemik. Adapun pengalaman yang membantu mereka dalam melakukan startup bisnis, urutan menunjukkan prioritas adalah 1. Mengikuti proyek bisnis atau magang, 3. Mengikuti training, 4. Public speaking, 5. Mengorganisasi event. Hasil survei juga menunjukkan bahwa kualitas yang diperlukan untuk membantu mereka sebagai lulusan perguruan tinggi dalam melakukan startup bisnis adalah teamwork, leadership, etika bisnis, dan inovasi. Dari hasil survei di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor soft skill yang perlu dikembangkan dalam KBK adalah 1. Kemampuan komunikasi, termasuk kemampuan menuliskan ide dan mempresentasikan rasionalitas dari ide tersebut secara kriteria ekonomis. 2. Kemampuan untuk memimpin memotivasi orang lain dan bekerja sama dalam tim yang tangguh. 3. Kemampuan untuk berinovasi dengan pola pikir yang kreatif. 4. Kemampuan memahami etika bisnis. Selanjutnya, peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan spirit teknopreneur. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mempunyai peran untuk menumbuhkan dan mendukung kultur teknopreneur dalam aktivitas pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh negara Finlandia, Taiwan, Singapura pada contoh bab 1 sebelumnya. Pemerintah dalam hal ini adalah penentuan grand strategi tentang hendak kemana Correlate Based Economy atau KBI Indonesia akan diarahkan untuk mencapai daya saing. Sedangkan perguruan tinggi harus mampu menerjemahkan grand strategi tersebut ke dalam restra dan renov yang tepat, termasuk penciptaan kultur akademis yang mendukung perkembangannya spirit teknopreneur. Sebagai contoh kultur yang ditanamkan oleh perguruan tinggi Singapura adalah 1. Membangun pendidikan teknopreneur sebagai topik yang tidak diujikan dan dikayakan sebagai aktivitas ekstrakurikuler. 2. Memasukkan proyek bisnis ke dalam kurikulum, misalnya mahasiswa dilibatkan dalam proyek kajian kebijakan ekonomis pemerintah. 3. Masukkan kriteria teknopreneur sebagai bagian dari akreditas atau ranking perguruan tinggi. 4. Mengadopsi kebijakan manajemen untuk mendorong komersialisasi intelektual properti IP. 5. Meningkatkan kapabilitas pengelolaan PT dalam manajemen operasi internal. 6. Memilih jalur kendaraan internasional
regeneration PT yang bernilai ekonomis dengan menyeimbangkan antara pengajar, peneliti, dan komersialisasi. Contohnya, kunci ekonomi dari negara Israel ternyata berasal dari dukungan 7 universitas nasionalnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.